Halo, selamat bertemu kembali para coach NDP dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara berada, bapak ibu saudara berada dimanapun. Kali ini kita akan mulai membahas teknik-tekniknya berkaitan dengan coaching terhadap remaja NDP ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti di video sebelumnya bahwa teknik aja nggak cukup, harus terus latihan-latihan meskipun gagal enggak apa-apa, tetapi harus terus mencoba. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat melakukan coaching itu bisa kita evaluasi dan kita bisa membuat listnya yang tidak perlu dilakukan lagi atau yang perlu diimprove lagi seperti apa. Nah, karena kita sudah mulai beranjak ke 21 teknik, maka saya mau kembali mengingatkan bahwa sebenarnya saya sekarang menggunakan buku yang ini seperti ini, menjadi coach dengan 21 teknik efektif coaching dari Akademi Coaching Indonesia. Dan saya coba pahami, kemudian saya coba jelaskan secara sederhana, nggak sama persis yang ada di buku ini, tetapi berharap bisa membantu kakak-kakak semua. 21 teknik ini tentunya bukan teknik yang harus berurutan. Ini bisa diterapkan secara terpisah. Jadi dari teknik pertama, kedua sampai ke 21 itu bisa dilakukan secara terpisah, tergantung kebutuhannya, kemudian tergantung kegiatannya apa atau konteksnya seperti apa. Ini saya bagi menjadi 4 bagian garis besar atau pengelompokan berkaitan dengan teknik coaching. Yang pertama itu ada kelompok pertama atau kategori pertama itu membangun hubungan kesetaraan. Jadi awal-awal yang dibangun itu tentang kesetaraannya dulu. Apa yang sama, sepakatnya di mana gitu. Lalu di situ ada 5 teknik di bagian membangun, di kategori membangun kesetaraan itu ada 5 teknik. Kemudian kembali ke kategori berikutnya yaitu berkomunikasi efektif. Begitu ada hal yang sudah setara, dibangun dengan kesetaraan, maka bagian berikutnya adalah membangun komunikasi yang efektif. Di situ ada sekitar 7 teknik di situ. Kemudian lanjut ke membangun kesadaran. Kategori terakhir memfasilitasi pembelajaran. Nah, setelah ada kesetaraan, efektif, komunikasi efektif, kesadaran, baru memfasilitasi pembelajaran. Nah, kita akan mulai dulu satu-satu tekniknya. Mulai dari kategori membangun kesetaraan. Nah, membangun kesetaraan kan ada 5 teknik. Teknik yang pertama dulu yang akan kita bahas. Nah, ada quotes begini nih, hubungan coaching dibangun di atas landasan kemitraan yang saling menghormati dan mempercayai. Itu kata-katanya. Nah, teknik coaching ini tentunya membutuhkan ya kayak chemistry, saling percaya di awal-awal ya. Saling percaya, saling bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Teknik pertama adalah establishing agreement. Establishing agreement itu kayak membangun kesepakatan. Kakak-kakak semua di tempat masing-masing pernah nggak kalau ngikutin evaluasi, ngikutin rapat FC, ataupun guru TK, ataupun yang lainnya, malah rapatnya kemana-mana yang dibahas banyak hal, tapi tujuannya nggak terselesaikan, kemudian waktunya lama banget gitu. Bahasanya sana sini gitu. Pernah nggak ngikutin itu? Itu salah satunya perlu ditolongin dengan adanya teknik ini, yaitu establishing agreement atau membangun kesepakatan. Ini ada beberapa konteks ya, tergantung kita dalam bentuk kelompok ataupun one on one. Kalau kita dampingi remaja NDP itu kan kadang kelompok, weekly meeting, tapi kadang one on one waktu kita kunjungan atau coaching secara personal. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau one on one seperti apa, kalau kelompok seperti apa. Jadi bisa disesuaikan. Nah, establishing agreement ini di awal adalah misalnya gini, kita mau nyelesain hal apa, atau si klien atau si adik-adik NDP itu mau mengembangkan karakter apa atau kompetensi apa gitu. Nah, nanti mulai disepakati durasinya berapa lama, berapa kali pertemuan kalau memang sifatnya one on one, berapa kali pertemuan, terus apa yang dikembangkan, spesifikasinya begitu, terus metodenya apa, misalnya ngobrol sambil ketawa-ketawa atau tegas atau relax tapi
serius gitu, tergantung metode yang seperti apa yang mau dipakai. Atau sambil lari-lari olahraga pagi misalnya, itu bisa disepakati di awal. Kemudian tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi si coachnya tanggung jawabnya sampai di mana, coachingnya tanggung jawabnya sampai di mana. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Nah, kesetaraannya di mana? Di bagian pertama ini establishing agreement. Kesetaraannya adalah di bagian sama-sama punya tanggung jawab. Kemudian di sini dalam coaching itu sebenarnya tidak ada kata ada motivasi atau ada niat terselubung atau tersembunyi, karena sejak awal sudah ada establishing agreement. Kesepakatan awalnya seperti apa? Jika yang dilakukan di luar kesepakatan, ya salah satunya yang merasa dirugikan harus protes, harus mengkomunikasikan. Nah, di dalam establishing agreement ini ternyata ada dua hal pengelompokan juga. Jadi yang pertama itu kesepakatan yang bersifat makro. Kesepakatan bersifat makro itu seperti apa? Pertama itu ada di dalamnya itu ada tujuan akhir coaching, itu dibahas. Formatnya mau tatap muka, telepon, WhatsApp, atau email, atau kombinasi keduanya, ketiganya misalnya, atau lewat telepon gitu. Itu dibuat ya, disepakati sejak awal. Kemudian wewenang dan tanggung jawab dari coach dan coachee. Tadi saya juga sudah singgung. Coach boleh bertanya di lingkup apa aja sesuai dengan konteks. Nggak semua seluruh aspek kehidupan harus diketahui oleh coach gitu. Kemudian jangka waktunya berapa lama, berapa sesi, itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian area pengembangannya, mau perilaku, mau kompetensi, mau kinerja kalau dunia kerja, atau kalau dalam pengerjaan proyek remaja NDP ya dalam hal manajemen waktu dan lain sebagainya. Kemudian itu ada indikator keberhasilan sebagai parameter yang menjadi acuan. Jadi sejak awal sudah membuat indikatornya. Nanti kalau tandanya, kalau si anak NDP itu sukses di bidang yang mau dikembangkan, tandanya apa? Itu sejak awal sudah dibuat list. Nah, nanti waktu implementasinya, waktu proses coachingnya akan lebih menolong. Tolak ukurnya sudah sampai sini, bisa jadi kayak tahap-tahapannya. Kalau bicara soal lembaga atau soal bukan hanya one on one atau soal yang lain, bukan hanya kelompokan remaja NDP misalnya, yang sifatnya kayak lebih kelembagaan, itu bisa juga dicantumkan tertuang dalam hitam putih gitu ya. Jadi surat tertulis kontraknya seperti apa, kemitraannya seperti apa, yang jelas. Yang kedua adalah kesepakatan spesifik per sesi. Jadi per sesi itu ada. Jadi kalau makro itu keseluruhan, misalnya terhadap kelompok tertentu, dari awal sampai pertemuan terakhir apa yang mau dicapai. Nah, bagian kedua adalah per sesi. Per sesinya, pertemuannya apa yang mau dicapai, apa yang mau diselesaikan, apa yang mau didapat. Kayak tadi di awal saya nyebut tentang rapat misalnya, itu kan bicara sesi. Kalau rapat di TK atau di FC terus wah ngobrolnya kemana-mana, yang nggak akan dibahas di situ tapi akhirnya dibahas gitu, dan malah lama sekali menghabiskan waktu. Nah, itu bicara soal kesepakatan spesifik per sesinya belum dibuat. Nah, dengan itu sejak saya belajar, setiap weekly meeting antara SKA atau kakak-kakak mendamping para coach, ataupun pertemuan-pertemuan yang lain, ataupun weekly meeting dengan anak-anak remaja NDP, ataupun pertemuan langsung, saya sejak awal sudah menyampaikan kita membahas apa, poinnya disepakati dulu. Kalau ada tambahan, apa aja tambahannya, selain itu nggak perlu dibahas. Jadi waktunya juga terukur, kemudian capaian-capaiannya juga terukur. Nah, di bagian pertama ini, establishing agreement ini, kita juga pasti tahu bahwa proses pertumbuhan karakter ataupun perilaku, kompetensi, dan yang lain sebagainya, kinerja, itu bukan hal yang mudah yang bisa sejam 2 jam selesai dan tercapai. Tentunya butuh waktu yang berkelanjutan
dan konsisten. Oleh sebab itu di sini diperlukan kesadaran dari masing-masing antara coach dan coachee, kemudian kesepakatan yang jelas, kemudian ada proses yang memang sama-sama harus dimengerti dan dinikmati. Di teknik pertama ini semoga bermanfaat buat kakak-kakak, teman-teman semua, bapak ibu guru semuanya di FC masing-masing. Jangan lupa establishing agreement, bangun kesepakatan saat mau melakukan coaching, pertemuan, atau apapun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Lead Bang Pesat dan tonton video yang lainnya. Tuhan memberkati.